Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi siratal mustaqim. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama saya Musin. Masih dalam foto-foto gerhana perempuan. Kali ini kita membahas sesuatu yang penting untuk kita semua sadari betul. Sebelumnya saya hormati para habaib, para kiai, para ustadz dan jamaah muslim di mana saja berada yang menyaksikan video ini. Hari ini kita akan bahas mengenai kitab Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad tentang beberapa pertanyaan kepada beliau. Tentu saja beliau merupakan mazhab Syafi'i dan akan dijawab berdasarkan mazhab beliau, yaitu mazhab Syafi'i sebagaimana mazhabnya para orang-orang Indonesia. Oke, kita akan baca bab yang ke-65 tentang sahnya orang bertobat ketika melakukan dosa besar. Ada pertanyaan kepada beliau, jika ada seorang wanita yang melakukan dosa besar, perbuatan haram, dan kemudian dia menyesal, apakah Allah mengampuninya? Wanita lain melakukan perbuatan keji, zina, dengan salah satu mahramnya, apakah tobatnya diterima? Jadi ada pezina, kemudian dia berzina, kemudian dia bertobat, apakah tobatnya diterima? Dan jika seorang wanita melakukan perkara-perkara yang makruh, apa yang harus dilakukannya untuk menghapusnya? Jadi ada 3 pertanyaan kepada beliau. Jika ada wanita yang melakukan perbuatan haram, apakah Allah mengampuninya? Jika dia berbuat zina, apakah Allah akan menerima taubatnya? Dan jika perbuatan makruh, bagaimana menghapusnya? Begini jawaban beliau. Jawaban Anda untuk 3 pertanyaan yang berkaitan dengan perbuatan haram, ini adalah haram, itu adalah haram. Termasuk zina, itu haram. Lebih parah lagi jika zina tersebut dilakukan dengan mahramnya, artinya saudara kandung atau saudara sebapak dan macam-macam, pokoknya mahramnya, intinya yang tidak boleh nikah tapi dia berzina dengan hal tersebut, maka tidak dilakukan lagi, bahwa itu sangat haram. Kalau orang bilang haram kuadrat, dengan orang-orang yang melakukan hal itu dengan mahramnya bagikan keledai, maka seorang wanita harus tidak berkomunikasi dengannya, tidak menampakkan perhiasan di hadapannya, dan juga tidak berdua-dua dengannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia mengetahui kelemahannya, sumber kelemahannya, sehingga menjadikan pintu taubat selalu terbuka untuk siang dan malam. Allah berfirman, "Wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun." Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkannya kesalahan-kesalahannya dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bahkan ada Rasulullah bersabda, "Man ata asyai'an min hadha al-qazurat falastatiru bisitrillah." Barang siapa yang melakukan sesuatu dari kotoran semacam zina, maka adalah dia menutupinya dengan tali Allah. Itu bermaksud bahwasanya betul-betul disembunyikan, ya, kalau kita berzina. Maka jika dia kembali kepada Allah dan bertobat, maka dengan tulus kemudian ikhlas dalam bertobat dan meninggalkan kotoran zina atau kotoran tersebut dan berbuat baik, maka tobatnya selalu diterima tanpa diragukan lagi. Orang itu setiap kali mengingat dosanya agar selalu memperbarui istighfarnya. Jadi jika Anda orang berzina dengan mahramnya, maka sebaiknya dia menjauh darinya, kemudian dia bertobat, ketika mengingatnya dia bertobat, beristighfar, insya Allah diampuni, sehingga bisa menyebabkan kebaikan kepadanya. Innal hasanati yudhibna sayyiat, sesungguhnya perbuatan baik itu dapat menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk, termasuk taufik Allah bagi hambanya. Baik laki-laki maupun perempuan adalah taubat nasuha,
Dan Allah sangat senang dengan tobat hamba-hambanya. Dan tidaklah berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang tersesat. Maka pujilah Allah SWT yang telah memberimu taufik dan untuk bertobat dan meninggalkan keburukan. Itulah kebaikan yang sesungguhnya. Dan orang yang bertobat adalah termasuk orang yang bertakwa. Sebenarnya Allah berfirman, "Wasari'u ilal maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fi sirra'i wad-dhara'i wal kadhimina wal ghaidha wal 'afina 'anis nasi wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidhunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'aluhum wa hum ya'lamun." Allah berfirman, dan bersegeralah kamu dari ampun dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang bertobat, orang berbuat kebajikan, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mengenai diri sendiri, mereka mengingat Allah lalu memohon ampun kepadanya terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa lain selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedangkan Allah mengetahuinya. Allahu a'lam bishawab. Jadi itu demikianlah gambarannya bagaimana Allah memberikan gambaran bahwasanya wasari'un ila maghfirah, segeralah minta ampun kepada Allah Ta'ala, sehingga kamu, karena Allah itu maha luas pengampunannya seluas langit. Dan barang siapa yang mengingat kebaikan atau kejelekan, maka segeralah istighfar, sehingga Allah mengetahui bahwa kamu masih dalam lindungan Allah. Jadi kalau seandainya kita berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah, maka sebaiknya betul-betul kita minta taubat. Insya Allah taubat kita diterima. Menurut fatwa dari Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad, sehingga kalau seandainya kita berbuat zina bahkan kepada mahramnya, ini kepada mahramnya yang haram dinikahi, dia berbuat zina, sungguh luar biasa dosanya berkuadat, tetapi Allah punya ampunan lebih luas. Semoga Allah mengampuni orang-orang tersebut dan memberikan hidayah kepada mereka, sehingga mereka itu bisa kembali ke jalan Allah. Ihdinas shiratal mustaqim. Makanya ketika baca Al-Fatihah, kita belum tahu apa artinya ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan lurus. Kenapa? Apakah orang-orang muslim itu tidak jalan lurus? Jalan lurus. Cuman bedanya ialah orang-orang muslim itu kadang-kadang al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa berkurang, bisa bertambah. Mungkin saja dia berkurang karena kemaksiatan. Ketika dia bertambah, dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita melihat mengingat dosa kita, sebaiknya kita beristighfar, sehingga kita bisa dapat ampun dari Allah SWT. Dan jangan sampai kita itu terlalai dengan dosa, karena ada pepatah mengatakan bahwasanya orang-orang yang sudah terbiasa dengan maksiat, maka dia akan menjadi maksiat. Orang-orang terbiasa dengan kebaikan, maka dia ahli surga. Jangan sampai kita menjadi ahli maksiat sehingga kita terbiasa dalam hal-hal kemaksiatan. A'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita terbawa oleh situasi dari saudara, teman-teman kita, dari lingkungan kita, sehingga kita terbiasa dengan hal tersebut. Semoga Allah menghindari kita dari segala mara bahaya tersebut, sehingga kalau seandainya kita itu betul-betul bertobat dari pertanyaan ini, dikatakan bahwasanya akan diampuni dosanya, karena luasnya Allah, luas tobatnya Allah seluas langit dan bumi. Jangan sampai kita tidak menerimanya, padahal manusia itu setitik debu saja di dunia ini, tetapi maghfirah Allah lebih luas daripada setitik debu tersebut. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Semoga kita diberi ampunan dari Allah Ta'ala,
dan diberikan hidayah dan petunjuk dari Allah SWT, dan dapat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita bisa mendapat petunjuk darinya. Demikianlah yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.